di bokong ini ada 2 tulang seperti ini. Anda masukkan, Anda ukur berapa. Jangan pilih ayam yang sudah produksi seperti ini. Dan ini juga tips bagi Anda yang untuk memilih ayam, mana ayam afkir yang bisa dipakai sama yang enggak. Lihat sininya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternak muda dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel YouTube kita, channel kita semua lah ya intinya. Ada beberapa hal. Di depan saya adalah contoh sampling induk kermut yang secara fenotip memang hitam. Terus kita kowe iki ora usah nyedeki jago-jago remajanya udah ngelihat cewek cantik ini udah mulai ya kan? Mulai ini. Oke, kita kembali ke laptop ya, kembali ke topik supaya kita yang jelas sama-sama belajar, supaya kita mengerti dan bisa kita praktekkan di kandang, supaya kita mendapatkan induk yang secara standar itu memang lumrahnya yang seperti itu, secara recordingnya yang bagus itu seperti itu. Makanya kenapa di Facebook kemarin saya sempat baca KUB sama-sama umur 3 bulan. Kenapa ada KUB calon induk atau KUB seleksi sama KUB bukan? Padahal kalau dijual paling mahal 50-60 ribu mungkin kan, kalau ada ya harga kiloan mungkin kan. Jadi gini kan semuanya ya. Satu jenis ayam, satu kandang, satu pakan, satu minum, satu rawatan, itu tidak semua memenuhi apa yang kita inginkan. Pertama, baik performa pertumbuhannya pasti nggak akan sama. Kedua, ciri fisiknya pasti nggak akan sama. Ya istilahnya dengan proses seleksi itulah kita akan mendapatkan hal yang baik dari yang baik, terbaik dari yang baik gitu kan. Ya kalau Anda semua mungkin ada yang tanya seperti itu, mungkin suruh praktek saja, besarkan DOC KUB 100, ambil betinanya dapat berapa nih? 50 ya kan. Dapat betina 50 nggak usah diseleksi sampai dia mulai bertelur. Padahal nanti Anda akan sadar, oh iya ya kalau ciri begini dapatnya begini ya juga kan. Pasti rekan-rekan akan menemukan hal itu dilakukan. Makanya gunanya ada KUB terseleksi apa ayam-ayam lain yang sudah seleksi sama yang biasa. Itu gunanya itu. Nggak mungkin dong kita memelihara ayam yang istilahnya bukan yang terbaik. Nggak apa, saya kira semua orang pasti ingin memelihara yang terbaik. Pertama yang perlu saya jelaskan adalah satu hal tentang genotip dan fenotip ya. Genotip itu kasarnya ngomong, enaknya kita pakai bahasa peternak desa ala saya seperti genotip itu genetik bawaan dari orang tuanya atau bawaan dari induknya sang ayam ini. Contoh simple, genotip bawaannya bermata hitam, matanya bisa hitam bawaan. Genotip bawaan induknya kaki hitam, kakinya hitam ya kan. Dan fenotip itu apa? Fenotip itu face-nya atau tampilannya. Tapi fenotip itu juga berangkat dulu dari genotip. Contoh nih, kita ambil sampling ayam luar ya. Ayam luar itu fenotipnya bulunya tebal, semok-semok. Cari saja yang sudah lama di Indonesia atau sudah membreeding di Indonesia atau sudah dikembangbiakan di Indonesia, pasti anakannya kalau kita ukur dengan fenotip yang RIR contoh simpel di negara asalnya, pasti bulunya tebal. Tetapi padahal kita mendatangkan nih RIR ori dari Amerika atau ori dari mana, yang penting ori RIR dari negara yang notabene-nya dingin, bulu tebal, kita tetaskan di sini. Anaknya kok bulunya tidak sama seperti yang di sana, Mas? Nah, itu yang namanya genotip bawaan dari induk, bulu tebal ya kan, tapi dengan alam yang berbeda atau iklim yang berbeda, yaitu di Indonesia iklim tropis, mulai badannya agak ramping itu bukan di badannya, tapi bulunya agak ramping, tidak setebal yang ada di negara timur. Itu namanya fenotip. Itu jadi bisa berubah dengan adanya keadaan alam ya, yang jelas itu. Oke, itu learning pointnya. Dan genotip dan fenotip itu mempengaruhi sekali performa produksi telur di ayam. Jadi kalau rekan-rekan kemarin menemukan ada yang promosi, tidak seperti produk lain yang badannya masih pure petelur. Jadi itu dengan dia ngeklaim produksi telurnya 75-85%, itu saya kira nggak mungkin ya. Karena tanpa genotip
ya, tanpa genotip atau tanpa gen ayam petelur, atau juga kadang fenotipnya masih kita recording semua ayam yang fenotipnya atau tampilannya seperti ayam tipikal petelur kuat itu sama rata ya. Jadi kalau tanpa genotip dan fenotip petelur dengan produksi segitu, itu saya kira sebuah pembohongan lah mungkin kalau ada, mungkin itu hebat, dia breeder nomor 1 di Indonesia mungkin ya. Oke, kita berangkat ke ciri yang perlu Anda seleksi untuk baik di usia 3 bulan ataupun sudah mau masuk produksi. Mas, aku pengen nyeleksi induk-indukku gitu kan, atau saya mau pengen beli induk. Yang pertama yang harus Anda pertimbangkan di usia 3 bulan adalah recording pertumbuhannya. Dia itu recording pertumbuhannya. Jadi pertumbuhannya dia baik ya, dia tidak ada riwayat sakit. Jangan pakai ayam yang ada riwayat sakit ya. Contoh ayam itu pernah kena cacingan, contoh ayam itu pokoknya jangan riwayat ayam sakit lah, ayam itu pernah kena nyilet dan segala macamnya. Saya rekomendasikan jangan pakai ayam yang pernah ada riwayat sakitnya. Terus yang perlu kita lihat adalah face-nya. Face-nya itu cerah, tidak buram ya. Dek, bisa didekatkan, Dek, kameramen. Aneh kameramen iso nyelesep koyo ngono nang dhuwur kursi. Jadi face-nya kan jadi aku sing maju, kameramennya aneh sih. Nah, face-nya ini ya, lihat dari mata, ketok nggak matanya nang. Nah, face-nya ini kita harus pakai yang face cerah, matanya tidak kusam ya kan. Di bola-bola mata, di samping bola mata ini tidak ada koreng atau tidak ada indikasi dia mau senot atau segala macamnya. Hidungnya kering berarti tidak pilek, jenggernya bersih dan semacamnya. Mau jengger pial, mau jengger kayak gini nggak masalah ya. Ada beberapa ayam kalau jengger itu tidak bisa memberikan produksi telur karena beberapa genetik ayam tidak, walaupun produksinya bagus, tidak diciri khas dengan jengger pial. Oke, yang kedua adalah semoknya ayam ini ya kan. Ayam itu indikasi kalau yang usia 3 bulanan itu sudah mulai terlihat mana yang semok, mana yang enggak ya. Terus pernah ada di video sebelumnya saya cuplek yaitu tentang ekor. Ini karena mengkeret ya. Ekornya ini agak apa jenenge ya? Lek bahasa Indonesia menjentit gitu. Jentit ya, jentar waduh ae. Jadi seperti ini. Jadi naik ke atas seperti kipas ya, seperti kipas. Ekor-ekor yang seperti ini untuk ayam KUB atau untuk ayam lain ya yang sudah banyak beredar di pasaran kita, terutama ayam KUB yang sudah menjajah di mana-mana. Anda cari yang ekor seperti ini ya, Anda cari yang ekor seperti ini. Terus badan ini berisi semua ya, kaki juga kaki yang basah ya. Ini umur sekitar itu setahun kayak hampir 1 tahun, tapi Anda pegang sininya walaupun hitam, Anda pegang ini kakinya basah. Ini ciri-ciri juga ayam masih muda dan ayam yang baik, kakinya basah nih ya untuk induk. Terus yang kedua, bulu tertata rapi, cerah ya kan. Yang selanjutnya habis itu ini yang harus kita ukur yaitu adalah, aku lek ngarani supit tapi bahasanya tulang pubis ya. Tulang pubis atau tulang nanti atau tulang duduk ya, yang nanti akan untuk proses keluarnya telur, yaitu di mana nih. Anda pegang jari di sini nih, di bawah di bokong ini ada 2 tulang seperti ini. Anda masukkan, Anda ukur berapa. Jangan pilih ayam yang sudah produksi seperti ini. Dan ini juga tips bagi Anda yang untuk memilih ayam, mana ayam afkir yang bisa dipakai sama yang enggak. Lihat sininya, tulang pubisnya atau supetnya ya kalau enaknya ngomong. Ini berapa? Ini 2 jari saya masuk, bahkan masih sisa ya. Berarti telurnya tidak kecil-kecil amat dan dia masih aktif bertelur kalau untuk yang afkir. Nah, sekalian kita bahas untuk yang afkir. Anda tengok ya, kloakanya di sini ini basah atau tidak ya. Kalau sudah kering, kan kadang ada ayam yang jual afkir nih Mas, tapi Anda masih pengen beli, jadi Anda lihat di sininya, di kloakanya. Anda rangsang dengan begini, set, kayak sengibe dulu, dilihat
oh masih basah, berarti dia masih bisa beraktif untuk bertelur. Jadi ciri-ciri secara penampilan itu kawan-kawan, baik di pulet usia 3 bulan Anda bisa gunakan cara ini, yaitu yang penting badan baik ya, postur ideal, face cerah, warna mata cerah, jengger cerah, warna bulu cerah, ekor yang seperti ini, bodinya semok ya kan. Dan tentunya untuk produksi telur sering saya katakan bahwa tidak akan lepas dengan yang namanya genetik ya. Jadi kalau Anda meracik ayam tanpa genotip dan fenotip petelur ya, terus Anda bilang produksinya banyak, itu mungkin ada ilmu lain yang mungkin saya juga perlu mempelajari, kita semua perlu mempelajari. Karena menurut saya kalau kita mau upgrade telur atau upgrade produksi tanpa kita masukkan ayam yang mempunyai genetik petelur kuat, itu mustahil. Karena sehebat apapun pakan yang Anda berikan, mau semahal apapun pakan yang Anda berikan, ketika genetik ayamnya ini memang maksimalnya segitu, tidak akan Anda bisa paksakan. Ini juga terjadi kepada Anda-anda yang mau mengupgrade sisi performa pertumbuhan daging tanpa Anda lakukan perbaikan atau cara simpelnya kawin silang. Contoh betina ini, Anda mau cetak anaknya pedaging, Anda kawin silang dengan jantan tipikal pedaging seperti Bangkok, Gaok dan lain-lain, pasti akan ada yang namanya peningkatan performa pertumbuhan daging. Ketika Anda bermain satu jenis, taruhlah ayam A, jantannya juga ayam A, performa pertumbuhan dagingnya landai, ya Anda harus ambil sikap, yaitu melalui kawin silang. Sudah 6 tahun saya lakukan. Dengan waktu pertama berternak memang saya pakai Bangkok. Kenapa Bangkok? Bangkok adalah solusi yang murah ya, karena harga ayam Bangkok yang besar atau apa menesing pedotan tarung itu murah-murah banget ya. Bagi Anda yang saya mau pengen mengupgrade ternak, itu sangat simpel sekali, tidak perlu ayam Anda itu Anda beli mahal-mahal. Anda sudah tersediakan ayam-ayam yang sudah jadi di Indonesia ini, sudah banyak banget ya. Ada orang-orang hebat yang melahirkan ayam-ayam lewat kandangnya, ayam-ayam performa bagus. Ada KUB dari Balinak, ada Layar Modif dari Medan ya, ada AKY dari mana itu, Cibinong apa-apa itu, ada ayam-ayam lain. Skema yang paling enak, Anda jangan membangun dari awal. Kalau pengen Anda tidak boros waktu, yaitu beli ayam yang sudah jadi. Contoh simpel, kita mempunyai ayam KUB, produksivitasnya kita mau tingkatkan lagi. Banyak tipikal ayam petelur ya kan. Kalau mau pakai impor ya ada Australop atau Barred Rock, kita kawinkan 1 kali itu sudah jadi. Terus KUB pertumbuhannya kurang baik atau gimana, Anda kurang puas, banyak ayam-ayam big size, Anda bisa melakukan skema perkawinan alami, perkawinan duduk atau inseminasi buatan untuk meningkatkan performa pertumbuhannya. Jadi kita sebagai peternak mandiri tentunya dengan desaan pakan yang terus naik, ya bagi saya halal-halal saja Anda untuk mengupgrade kedua sisi, baik produksi telur, baik performa pertumbuhan daging, asal diterima di pasar Anda. Yang pertama itu barang yang kita serap, barang yang kita produksi itu harus diterima pasar, itu yang paling penting. Oke, saya ulangi di akhir video seperti biasa, peningkatan ocehan setiap saya tadi ambil baiknya setiap video saya ya. Yang jelas face atau potongan ayam tuh seperti kurang lebih seperti ini, saya tidak menganggap ini baik, tapi ciri-ciri yang seperti ini ya, pantat semok, ini produksi telurnya masih aktif ya karena masih muda. Ekor juga atletis baik ya. Body seperti inilah yang biasanya telurnya wakeh ya. Kalau ayamnya lonjong, gini aja lah cara simpelnya, induk Bangkok yang kekar lonjong apakah sama dengan induk-induk tipikal telur? Secara fenotipnya pasti itu. Jadi jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita terbohongi dengan cara lama yang untuk membuat kaya sendiri ya. Be smart, semua dulurku semua, tidak perlu Anda beli ayam mahal-mahal. Anda seleksi di sekitar Anda semua mana yang akan mau Anda upgrade petelur, ada jantan petelur, pedaging, ada jantan pedaging. Sesimpel itu berternak, sing nglakoni kuwi sing gak simpel. Tetap semangat semua. Ini adalah ciri-ciri induk atau ciri-ciri ayam betina yang bisa Anda seleksi di kandang masing-masing. Semoga ini selalu bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa.